Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Nur Familia dari Universitas Muhammad, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2022 kelas PGSDC. Pada video kali ini ada 3 poin yang akan saya bahas sebagai pemenuhan tugas UTS mata kuliah IPS, yaitu 1. Pengertian dan hakikat IPS. 2. Apa saja materi yang disajikan pada kurikulum Merdeka? 3. Harapan untuk mata pelajaran IPS di masa mendatang. Ilmu pengetahuan sosial merupakan gabungan dari berbagai disiplin ilmu sosial, yaitu ilmu sejarah, ilmu geografi, ilmu ekonomi, sosiologi, dan ilmu politik. Ilmu-ilmu sosial mempelajari tindakan-tindakan manusia yang berlangsung dalam proses kehidupan dalam upaya menjelaskan mengapa manusia berperilaku seperti apa yang mereka lakukan. Setiap individu sosial merupakan disiplin ilmu sebagai suatu batang tubuh atau struktur ilmu pengetahuan. Secara umum, ruang lingkup ilmu pengetahuan sosial adalah perilaku sosial, ekonomi, dan budaya manusia di dalam masyarakat. Tujuan pendidikan IPS tidak dapat dilepaskan dari tujuan pendidikan nasional, yaitu membentuk manusia yang berkualitas, yang mampu mengembangkan diri sebagai manusia Indonesia yang sehat jasmani rohani, memiliki pengetahuan dan keterampilan kreatif dan tanggung jawab, bersikap demokratis dan penuh tenggang rasa, berbudi pekerti luhur, mencintai sesama dan bangsanya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan. Sumadja menyebutkan bahwa tujuan pendidikan IPS adalah membina peserta didik untuk menjadi warga negara yang baik, yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian sosial yang berguna baik dirinya sendiri, masyarakat, dan negara. Pada saat ini beberapa sekolah tidak lagi menerapkan kurikulum K13, melainkan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendikbudristek Nadiem Makarim mengungkapkan bahwa kurikulum Merdeka akan mulai diimplementasikan pada tahun ajaran baru 2022-2023. Penerapan kurikulum Merdeka ini tidak hanya dikhususkan pada satuan pendidikan tingkat SMA atau sederajat saja. Namun, kurikulum ini juga bisa digunakan pada tingkat lainnya seperti TK, SD, SMP, hingga perguruan tinggi. Penerapan kurikulum ini memiliki perbedaan pada masing-masing jenjang. Dalam kurikulum Merdeka, mata pelajaran IPA dan IPS digabungkan menjadi mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau disingkat IPAS, dengan harapan dapat memicu anak untuk dapat mengelola lingkungan alam dan sosial dalam satu kesatuan. Contohnya saja pada kelas 4 materi yang diajarkan semester 1 itu mencakup bab 1 tumbuhan sumber kehidupan di bumi, bab 2 wujud zat dan perubahannya, bab 3 gaya di sekitar kita, bab 4 mengubah bentuk energi, lalu pada semester 2 mencakup bab 5 tentang cerita tentang daerahku, lalu bab 6 Indonesia Kaya Budaya, bab 7 bagaimana mendapatkan keperluan kita, dan bab 8 membangun masyarakat yang beradab. Artinya materi IPA semester 1 lebih berfokus pada IPA, sedangkan pada semester 2 mencakup IPS. Pendidikan IPS saat ini dihadapkan pada suatu upaya peningkatan kualitas pendidikan, khususnya sumber daya manusia, sehingga eksistensi pendidikan ilmu pengetahuan sosial benar-benar dapat mengembangkan pemahaman, konsep, dan keterampilan berpikir kritis. Namun, kenyataan di lapangan bahwa masih banyak yang beranggapan bahwa pendidikan ilmu pengetahuan sosial kurang memiliki kegunaan yang besar bagi siswa dibandingkan pendidikan ilmu pengetahuan alam dan matematika yang mengkaji bidang pengembangan dalam sains dan teknologi. Anggapan tersebut kurang tepat karena disadari bahwa pendidikan ilmu pengetahuan sosial
dikembangkan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang nilai dan sikap, pengetahuan, serta kecakapan dasar siswa yang berpijak pada kehidupan nyata, khususnya kehidupan sosial masyarakat pada umumnya. Ilmu pengetahuan sosial hendaknya dikembangkan berdasarkan realitas kondisi sosial budaya yang ada di lingkungan siswa, sehingga dengan ini akan dapat membina warga negara yang baik, yang mampu memahami dan menahan secara kritis kehidupan sosial di sekitarnya, serta mampu secara aktif berpartisipasi dalam lingkungan kehidupan baik di masyarakat, negara, maupun dunia.